Di ambang perang besar, kabut tipis pagi itu menyelimuti padang Kurukshetra, sebuah medan luas yang sebentar lagi akan menjadi saksi pertumpahan darah paling dahsyat. Ribuan pasukan dari dua kubu telah bersiap sedia, bendera-bendera kebesaran mereka berkibar gagah di embus angin pagi, dan dentang senjata yang saling beradu terdengar bergema, menciptakan simfoni kematian yang menegangkan. Di tengah hiruk-pikuk persiapan itu, Arjuna, pemanah ulung dari klan Pandawa yang kehebatannya tak tertandingi, berdiri tegak di atas kereta perangnya yang ditarik oleh kuda-kuda putih gagah. Namun, di balik penampilan ksatria yang kokoh, hatinya sedang dilanda badai kegelisahan yang hebat. Matanya menatap lurus ke seberang medan perang, dan di sana ia melihat wajah-wajah yang begitu ia kenal dan hormati. Ada kakek Bhisma yang agung, sosok yang selalu ia junjung tinggi. Ada guru Drona, yang telah memberinya segala ilmu keprajuritan. Dan ada saudara-saudara sepupunya, para Kurawa. Mereka memang berdiri di pihak lawan, tetapi mereka juga adalah keluarganya, darah dagingnya sendiri. Krishna, suara Arjuna terdengar bergetar menahan gejolak batin. Ia berpaling pada Krishna, sahabat sekaligus kusir keretanya yang agung. Bagaimana mungkin aku mengangkat senjata ini untuk melawan mereka yang selama ini kujunjung dan kucintai? Kemenangan macam apa yang bisa terasa berarti jika harus dibayar dengan darah saudara-saudaraku sendiri? Krishna, yang sesungguhnya adalah manifestasi Tuhan, menatap Arjuna dengan sorot mata yang lembut penuh pengertian. Namun, kata-kata yang keluar dari bibirnya terdengar begitu tegas dan penuh kebijaksanaan. Arjuna, sadarilah bahwa setiap makhluk yang lahir di dunia ini memiliki tugas untuk menjalani dharma mereka masing-masing. Sebuah kewajiban suci yang tidak bisa ditawar. Tugasmu sebagai seorang ksatria adalah berdiri tegak untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Ingatlah, tubuh mereka yang kau lihat di seberang sana hanyalah fana, sementara jiwa yang bersemayam di dalamnya abadi. Jangan biarkan dirimu terikat pada hasil dari pertempuran ini, baik itu kemenangan maupun kekalahan. Bertindaklah dengan niat yang murni, lakukan kewajibanmu tanpa pamrih. Ajaran luhur inilah yang kemudian dikenal oleh seluruh dunia sebagai Bhagavad Gita, intisari kebijaksanaan Hindu yang mengajarkan umat manusia untuk selalu berbuat karena landasan kebenaran, bukan karena didorong oleh keinginan buta untuk menang semata. 18 hari yang dipenuhi api dan darah pun dimulai. Perang Bharatayuddha akhirnya pecah, berlangsung selama 18 hari yang mengubah takdir banyak orang. Pada hari-hari awal pertempuran, ribuan anak panah dan denting pedang memenuhi langit Kurukshetra, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Bhisma, sang kakek agung yang memimpin pasukan Kurawa, bertarung dengan begitu perkasa hingga hampir mustahil untuk dikalahkan. Namun, atas saran strategis dari Krishna, Arjuna akhirnya melepaskan hujan anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Panah-panah itu menancap di sekujur tubuh Bhisma, membuatnya roboh tak berdaya di atas ranjang panahnya sendiri. Sebuah pemandangan tragis yang menandai akhir dari era seorang ksatria legendaris. Taktik dan tipu daya menjadi bagian tak terpisahkan dari perang ini. Setelah gugurnya Bhisma, Drona, guru besar bagi para ksatria Pandawa dan Kurawa, maju mengambil alih komando pasukan Kurawa dengan strategi yang dahsyat. Kehebatannya membuat barisan Pandawa kewalahan. Untuk meruntuhkan semangatnya, Pandawa terpaksa menggunakan siasat dengan menyebarkan kabar bohong bahwa putra kesayangan Drona, Aswatthama, telah tewas dalam pertempuran. Mendengar berita itu, Drona seketika goyah. Hatinya hancur, semangat bertarungnya padam. Dalam kondisi rapuh itulah, ia akhirnya gugur di medan laga. Di sisi lain, pengorbanan heroik datang dari generasi muda. Abhimanyu, putra Arjuna yang masih belia namun gagah berani, berhasil menembus formasi tempur Cakravyuha yang mematikan milik musuh. Namun, ia terperangkap sendirian di dalamnya, dikepung oleh para ksatria senior Kurawa, dan akhirnya gugur sebagai pahlawan. Kematiannya menjadi lambang keberanian luar biasa dari seorang ksatria muda. Pertarungan puncak yang paling dinantikan pun tiba. Karena pemanah hebat dari pihak Kurawa yang sebenarnya adalah kakak tertua Pandawa, namun tidak pernah mengetahui jati dirinya, akhirnya berhadapan satu lawan, satu dengan Arjuna. Pertarungan dua pemanah terbaik di dunia itu berlangsung sengit, hingga akhirnya karena tewas di tangan Arjuna setelah roda keretanya terperosok ke dalam lumpur akibat sebuah kutukan masa lalu. Nasib tragis juga menimpa Duryodhana, pemimpin para Kurawa yang angkuh. Ia akhirnya kalah dalam sebuah duel gada brutal melawan Bima, mengakhiri perlawanan terakhir dari pihak Kurawa. Pada akhirnya, kemenangan menjadi milik Pandawa,
Namun medan perang Kurukshetra yang tadinya riuh kini menjadi sunyi senyap, dipenuhi oleh ribuan jasad yang berserakan. Yudhishthira, yang tertua dari Pandawa, dinobatkan menjadi Raja Hastinapura. Akan tetapi, kemenangan yang mereka raih terasa begitu pahit dan hampa, karena hampir semua kerabat dan orang yang mereka cintai telah tiada. Setelah memerintah kerajaan dengan bijaksana selama bertahun-tahun, Pandawa beserta istri mereka, Drupadi, memutuskan untuk meninggalkan kemewahan istana dan memulai perjalanan suci menuju puncak Himalaya untuk menyucikan diri. Dalam pendakian yang berat itu, satu persatu dari mereka gugur di tengah jalan, menebus dosa-dosa kecil yang pernah mereka perbuat. Hanya Yudhishthira, yang paling lurus dharmanya, yang berhasil mencapai puncak surga dengan tubuh fananya, melambangkan sebuah kemenangan dharma yang sejati dan paripurna. Kisah Mahabharata bukanlah sekadar cerita epik tentang perang dan kekuasaan. Ia adalah sebuah mahakarya sastra yang mengajarkan makna abadi tentang kehidupan. Pertama, ia mengajarkan tentang dharma, yaitu pentingnya menjalankan kewajiban suci dalam hidup, bahkan ketika jalan yang harus ditempuh terasa begitu berat dan menyakitkan. Kedua, ia mengajarkan tentang ketidaklekatan, sebuah konsep untuk berbuat baik dan benar tanpa terikat pada hasil akhir atau mengharapkan imbalan. Dan yang terpenting, Mahabharata adalah cerminan dari perang batin yang terjadi dalam diri setiap manusia. Pandawa dan Kurawa sesungguhnya adalah simbol dari sifat-sifat baik dan buruk yang terus bertarung di dalam jiwa kita, dan kemenangan sejati adalah ketika kita mampu menaklukkan sisi gelap dalam diri kita sendiri untuk menegakkan kebenaran.